Salam, senang bisa berjumpa dengan saudara hari ini. Saya sangat yakin kita semua diberkati oleh Tuhan, amin. Mari kita akan berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh belajar dan mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, berikan perkataan firman Tuhan, bahkan Roh Kudus terangi hati pikiran kami supaya kami menangkap setiap kebenaran Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara firman Tuhan bicara tentang mendengar dan taat. Mendengar dan taat. Kita baca dalam bacaan kita dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-35. Namun saya bacakan ayat yang ke-19 sebagai ayat pendahuluan kita dari 1 Samuel 15 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Amin. Saudara Tuhan, ketika bangsa Israel meminta seorang raja, hati Tuhan sangat sedih sesungguhnya. Kenapa? Karena sedianya Tuhan yang menjadi raja atas umat Tuhan, atas bangsa Israel. Tetapi mereka berkata, kami harus seperti bangsa lain yang memiliki seorang pemimpin, yang memiliki seorang raja. Dalam hal ini pun Tuhan mengabulkan dan memenuhi permintaan mereka. Maka Tuhan dengan perantaraan Samuel mengurapi Saul untuk menjadi raja atas umat Israel. Saudara Tuhan, seandainya Tuhan, sedianya Tuhan akan menjadikan Saul seorang raja seumur hidupnya, tetapi karena tidak taat, maka Tuhan mengambil jabatan raja itu daripada Saul dan memberikannya kepada Daud. Saudara Tuhan, kenapa jabatan raja diambil dari Saul? Oleh karena Saul melakukan yang jahat di mata Tuhan. Saudara Tuhan, firman Tuhan beliau bicara tentang mendengar dan taat. Ternyata hal ini sangat penting bagi kita, dan itu hal yang sangat berkenan kepada Tuhan ketika kita mau mendengar dan kita mau taat kepada Tuhan. Nah, saudara Tuhan, apa tindakan Saul yang merupakan yang jahat di mata Tuhan, yang dipandang sebagai sesuatu yang jahat di mata Tuhan? Nah, saudaraku, yang pertama, saudaraku, Saul tidak taat kepada perintah Tuhan. Saul tidak taat kepada perintah Tuhan. Kalau sudah baca dalam 1 Samuel 15 ayat ketiga, di sana dikatakan demikian. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya, bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Saudara Tuhan, perintah yang diberikan Tuhan kepada Saul sangat jelas, tumpaslah bangsa Amalek. Kenapa, saudaraku? Karena Tuhan sedang melakukan keadilannya. Apa itu, saudaraku? Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka bangsa Amalek menghadang mereka di lembah Rafidim, dan mereka menghadang bangsa Israel. Mereka berperang di sana, menghalang-halangi perjalanan bangsa Israel. Karena itu hari ini ketika Tuhan berfirman kepada Saul, sedang Tuhan sesungguhnya sedang melakukan pembalasan kepada bangsa Amalek. Saudara Tuhan, kalau kita berpikir apakah Tuhan dengan caranya sendiri tidak bisa menghukum bangsa Amalek, saya pikir bisa. Seperti apa yang dilakukan Tuhan kepada Sodom dan Gomora dengan menurunkan api dan belerang dari langit. Apakah Tuhan tidak bisa menghukum bangsa Amalek dengan wabah, dengan sakit sampar, atau dengan gempa bumi, atau bencana apapun? Saudaraku, saya katakan bisa. Tetapi Tuhan ingin memakai Saul dan umat Tuhan Israel. Tujuannya untuk apa, saudaraku? Untuk menguji apakah mereka taat kepada Tuhan atau tidak. Saudaraku Tuhan, pelajaran yang pertama yang kita ambil adalah ketika Tuhan berfirman kepada kita, sesungguhnya Tuhan sedang menguji hidup kita, apakah kita taat kepada firman itu atau tidak. Saudara Tuhan, ketika kita tidak taat kepada firman, kita tidak melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan, sesungguhnya hal itu adalah jahat di mata Tuhan. Itu saudara yang Tuhan, kita harus taat kepada firman Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan dalam hidup kita, firman yang kita terima dalam hidup kita, baik itu yang sulit atau yang mudah, baik cocok atau tidak dengan kondisi hidup kita, mari kita belajar taat kepada Tuhan. Kenapa? Karena jangan-jangan di sana Tuhan sedang mengadakan pengadilannya, keadilannya kepada umat manusia melalui hidup kita. Karena itu, saudaraku, mari kita belajar taat kepada Tuhan. mendengar dan taat kepada Tuhan, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, saudaraku, apa yang dilakukan oleh Saul
sehingga itu dipandang jahat di mata Tuhan. Kalau kita baca dalam ayat ke-24, di sana dikatakan demikian. 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-24, berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Saudara Tuhan, raja itu pemegang otoritas, dan ketika saat itu Saul ada dalam medan pertempuran sedang melawan bangsa Amalek, rakyat mengatakan mereka akan mengambil jarahan, lembu-lembu yang tambun, jeraku keledai-keledai yang tambun, lembu anak domba-domba yang tambun. Tujuan apa? Untuk memberikan korban kepada Tuhan. Dan Saul di sana dikatakan, tetapi dia takut kepada rakyat. Dia sudah mendengar firman Tuhan, harus ditumpas, harus dihabiskan, harus dimusnahkan. Tetapi dikatakan Saul takut kepada rakyat, karena itu mengabulkan permintaan mereka. Dan hal ini adalah jahat di mata Tuhan. Saudara Tuhan, ada banyak orang yang rela melanggar titah Tuhan, melanggar firman Tuhan karena kepentingan orang lain. Saudara, mari kita sadari dalam hidup kita, manakah yang harus kita pilih dalam hidup kita? Kita taat kepada Tuhan atau taat kepada manusia? Firman Tuhan katakan, mari kita menempatkan Tuhan itu lebih dari apapun dalam hidup kita. Saudara Tuhan, kita harus bijaksana dalam pekerjaan kita, dalam di lingkungan kita, dimanapun kita berada. Ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang menempatkan kita harus memilih dalam kepentingan manusia atau kepentingan Tuhan, maka tidak ada pilihan lain dalam hidup kita kecuali kita menempatkan Tuhan itu di atas segalanya dalam hidup kita. Saudara Tuhan, mari kita belajar membayar harga dari sebuah ketaatan, dari sebuah kebenaran yang kita terima dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita melakukan itu, maka Tuhan berkenan kepada kita. Dan kalau kita melanggar firman Tuhan, maka di situ merupakan suatu kejahatan di mata Tuhan. Selaku banyak pendapat yang kita terima dari orang lain, banyak muncul pendapat yang kita terima dalam hidup kita. Tetapi selaku mari kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Pilihan kita adalah Tuhan itu yang terutama dalam hidup kita. Dalam segala putusan apapun, kita harus memilih takut kepada Tuhan daripada takut kepada manusia. Saudara Tuhan, yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Saul yang dipandang sebagai kejahatan di mata Tuhan. Saudaraku, Saul berkorban dari hasil yang salah. Saul berkorban dari hasil yang salah. Kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 21, di sana dikatakan demikian. Tetapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Saudara Tuhan, tujuan yang benar, tetapi ketika disertai dengan langkah yang salah, maka itu adalah jahat di mata Tuhan. Ketidaktaatan dengan alasan untuk memberikan korban bagi Tuhan, justru itu adalah jahat di mata Tuhan. Saudara Tuhan, Saul membiarkan hidup domba yang gemuk-gemuk, lembu, sapi yang gemuk-gemuk dengan tujuan untuk memberikan korban kepada Tuhan. Tetapi apa jawab Tuhan? Dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang 9, mereka di sana dikatakan demikian. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Saudara Tuhan, ketika Saul mengambil jarahan dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Walaupun Saul berencana untuk memberikan korban kepada Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 22 ini jawabannya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Saudara Tuhan, korban itu dasarnya harus ketaatan. Ketika kita memberikan korban kepada Tuhan,
maka dasarnya harus disertai dengan ketaatan. Saul memberikan korban kepada Tuhan, rencana memberikan korban dari lembu sapi, dari domba yang gemuk, tetapi itu melanggar perintah Tuhan. Karena itu adalah barang-barang binatang-binatang yang harus dimusnahkan. Karena itu apa yang menjadi rencana Saul itu adalah jahat di mata Tuhan. Saudara Tuhan, kita harus belajar bahwa korban itu dasarnya adalah ketaatan. Ketika kita berkorban kepada Tuhan, maka di sana harus ada ketaatan. Kenapa saudaraku? Karena ketidaktaatan berarti menghanguskan korban kita. Saudara Tuhan, kalau saya baca dalam Perjanjian Lama, ada anak Imam Harun yang bernama Hofni dan Pinehas. Ketika dia mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan, maka di sana Tuhan membunuh mereka di sana. Saudaraku, kenapa? Karena mengorbankan api yang asing di hadapan Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, saudaraku, ada Perjanjian Baru, ada Ananias dan Safira yang datang ke hadapan rasul-rasul setelah menjual tanahnya dan membawa hasil penjualan itu kepada rasul-rasul. Dan di sana dikatakan, apakah ini hasil penjualanmu? Dan suami itu sepakat bahwa iya seperti ini. Dan ternyata mereka berdusta di hadapan rasul-rasul itu. Dan apa yang terjadi? Mereka mati berdua di hadapan rasul-rasul itu. Saudara Tuhan, hal ini harus menjadi pelajaran dalam hidup kita, bahwa korban itu harus disertai ketaatan kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita memberikan korban dan tanpa ketaatan, maka di sana adalah kejahatan di hadapan Tuhan. Karena saudaraku, mari kita memberikan apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, itu hasil dari ketaatan kita kepada Tuhan. Kita dengar firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan dengan taat, dan kita mengorbankan sesuatu kepada Tuhan. Dan kalau itu hasil dari ketaatan kita, maka korban itu berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudara Tuhan, karena itu mari kita belajar mendengar dan memperhatikan perintah Tuhan. Apapun yang kita terima dalam hidup kita, mari kita belajar mendengar dan taat melakukannya tepat seperti apa yang firman Tuhan katakan. Kita lakukan dengan taat, kita lakukan dengan setia. Mari kita belajar menghormati dan menempatkan Tuhan lebih dari apapun dalam hidup kita, karena Tuhan itu yang terutama bagi kita. Saudaraku, apapun yang kita korbankan dan bentuk korban kita kepada Tuhan, mari di sana ada yang namanya ketaatan kita kepada Tuhan. Karena jika tidak, maka itu adalah hal yang jahat di mata Tuhan. Tetapi kita melakukannya dengan taat kepada Tuhan, maka itu adalah korban yang menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, biarlah firman itu Tuhan ini boleh memperlengkapi kita kembali hari ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Tuhan, berikan kebenaran kembali hari ini. Biarkah kami melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Kami mau mendengar, kami mau taat kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan firmankan dalam hidup kami, kami melakukannya dengan setia, dengan taat, supaya sungguh-sungguh hidup kami menjadi alat Tuhan yang Engkau pakai di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah keluarga kami, di tengah bangsa kami, bahkan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus menerangkan firman-Mu menjadi tuntunan berkat kekuatan dalam hidup kami. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan dengan segala pergumulan mereka, Tuhan memberkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, dalam permasalahan Tuhan beri jalan keluar, dalam pergumulan Tuhan beri jawaban. Apapun mereka hadapi, ialah kekuatan Tuhan menopang mereka senantiasa. Mereka boleh menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Terlebih kami mohon perlindungan Tuhan di tengah-tengah pandemi virus corona. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, jaga segala sakit penyakit virus corona apa mengganggu, tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Biarlah kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati keluarga kami, jemaat Tuhan yang sudah beribadah hari ini. Apapun yang saudara kami korbankan dalam ibadah kami, Tuhan memberkati kami semua. Bahkan persembahan-persembahan yang kami berikan dengan hati rela dan sukacita, kembalikanlah berlipat kali ganda seperti janji Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari angkat tangan kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita, anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus akan tetap menyertai kita mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Berkat ini akan menyertai dalam setiap pribadi saudara, keluarga rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pengiringan pelayanan saudara, dalam studi sekolah anak
saudara, apapun yang saudara kerjakan, Tuhan memberkati dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapak, segala puja rumah syukur dan doa berkat kami naikkan hanya bagi Bapak di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, semuanya berkati, katakan amin. Salam, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.